Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Andini Nugrahasari dari Prodi Manajemen A semester 6, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai bank dan lembaga keuangan lainnya untuk memenuhi tugas Ibu Eva Fauziana MSI. Lembaga keuangan bank atau bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Di samping menyalurkan dana atau memberi pinjaman kredit, juga usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Nah, di sini ada beberapa fungsi sistem keuangan, yaitu ada 7, fungsi tabungan, fungsi kekayaan, fungsi likuiditas, fungsi kredit, fungsi pembayaran, fungsi risiko, dan ada fungsi kebijakan. Nah, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau finansial, aset atau tagihan atau claims, dibandingkan aset non-finansial atau aset real atau non-finansial. Itu mendasarkan menurut Dahlan Siamat pada tahun 2005. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam perekonomian modern yang melayani masyarakat pemakai jasa keuangan. Nah, lembaga ini ada lembaga deposito intermediari, yaitu menjalankan kegiatan penghimpunan dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti tabungan, giro, dan deposito, dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian yang kedua ada lembaga non-deposito intermediari, yaitu ada kontraktual, yaitu menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan kontrak proteksi terhadap risiko ketidakpastian, seperti contoh pers, asuransi, dana pensiun. Dan kedua ada investment dari lembaga non-deposito, yaitu usaha berkaitan dengan kegiatan di pasar modal. Lembaga intermediasi ini menawarkan surat-surat berharga yang dapat dimiliki dalam jangka panjang atau segera dapat dijual bila membutuhkan dananya kembali. Seperti contoh ada dana reksa, pers, sekuritas. Nah, yang terakhir ada financing, yaitu lembaga ini menawarkan jasa pembiayaan kegiatan usaha. Contoh, leasing, anjak piutang, atau factoring. Kemudian, lembaga keuangan juga terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Apa saja itu lembaga keuangan bank? Yaitu ada bank sentral, ada bank umum, dan ada bank perkreditan rakyat atau BPR. Nah, sedangkan lembaga keuangan non-bank itu ada seperti contohnya Pegadaian, Koperasi Simpan Pinjam, lembaga asuransi, leasing, dan juga pasar modal. Nah, di sini kita akan jelaskan mengenai bank terlebih dahulu. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promise atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca, yang berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun berakhir. Nah, manfaat perbankan. Manfaat itu ada sebagai modal investasi, juga ada sebagai cara lindung nilai, sebagai informasi harga, dan juga ada fungsi spekulatif yang berarti transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri. Nah, kemudian juga ada fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis bank. Yang pertama, jenis bank berdasarkan fungsinya. Itu ada 4. Ada bank sentral, ada bank umum, ada bank syariah, dan kemudian ada bank perkreditan rakyat. Yang kedua, jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Nah, jelas ya, di sini ada bank milik pemerintah, ada bank milik swasta nasional, kemudian ada bank milik swasta asing, dan kemudian juga ada bank milik campuran. Bank milik campuran ini adalah perpaduan antara swasta nasional dan swasta asing. Kemudian di sini ada jenis bank berdasarkan bentuk hukumnya. Itu terdiri dari bank perorangan, persekutuan, dan juga bank koperasi.
Nah, di sini yaitu jenis bank dilihat dari penciptaan uang giral. Bank dibedakan menjadi dua, bank primer dan bank sekunder. Nah, bank primer ini yaitu bank yang dapat menciptakan alat pembayaran, baik berupa uang kartal maupun uang giral. Seperti contoh ada bank umum, ya. Nah, yang kemudian ada bank sekunder. Bank sekunder ini yaitu bank yang tidak dapat menciptakan alat pembayaran dan hanya berperan sebagai perantara dalam perkreditan. Seperti contohnya bank tabungan, bank pembangunan, dan bank perkreditan rakyat atau sering kita sebut dengan BPR. Nah, di sini ada fungsi dasar bank umum, yaitu pertama, menciptakan uang, menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat, kemudian menawarkan jasa keuangan lain. Dan ada juga kegiatan usaha bank umum. Yang pertama menghimpun dana, yang kedua menyalurkan kredit, yang ketiga membeli atau menjual surat berharga, yang keempat memindahkan dana kepentingan nasabah atau bank, yang kelima jual beli valuta asing, yang keenam menyediakan tempat penyimpanan barang dan surat berharga, dan yang terakhir yaitu kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Kemudian saya akan menjelaskan BPR. Apa itu fungsi BPR? Nih, di sini ada 8 fungsi ya teman-teman. Yang pertama yaitu mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga dapat terhindar dari jeratan rentenir. Yang kedua, menghimpun dana masyarakat berbentuk simpanan seperti deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lain yang sama dengan itu. Yang ketiga yaitu memberikan kredit. Yang keempat, menyediakan pembiayaan bagi nasabah sesuai dengan prinsip bagi hasil yang berdasarkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan peraturan pemerintah. Yang kelima, memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum. Nah, yang keenam, menempatkan dananya dalam bentuk SBI yang ditawarkan BI kepada BPR ketika mengalami over likuiditas, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan bank. Yang ketujuh, membantu pemerintah mendidik masyarakat memahami pola nasional untuk bisa mempercepat pembangunan di sektor pedesaan. Dan yang terakhir, kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan. Nah, di sini ada beberapa contoh bank di Indonesia. Ada Bank Indonesia, ada Bank BRI, Bank Mandiri, BCA, Danamon, Bank Ekonomi. Banyak ya di sini bisa dilihat kita ada berdasarkan milik pemerintah, ada Bank BRI, berdasarkan milik swasta nasional, ada Bank BCA ya. Nanti mungkin juga ini sudah tidak asing ya bagi teman-teman. Nah, yang kemudian saya akan menjelaskan lembaga keuangan non-bank. Dalam masyarakat, terdapat setidaknya 5 macam keuangan bukan bank, yaitu pertama saya akan menjelaskan mengenai pegadaian. Pegadaian mungkin teman-teman juga sudah tidak asing ya mendengar pegadaian. Pegadaian itu suatu lembaga bukan bank yang menyediakan penawaran layanan peminjaman uang kepada masyarakat dengan menyertakan barang atau surat berharga sebagai jaminan, disebut dengan pegadaian. Apabila kamu ingin meminjam uang ke lembaga ini, kamu wajib menyerahkan suatu barang untuk jadi jaminan atau barang gadai. Baru kemudian setelah kamu menerima uang pinjaman, kamu boleh menebus kembali barang yang kamu gadaikan, tentunya dengan bunga sebagai tambahan biaya. Bunga inilah yang menjadi sumber keuntungan pihak pegadaian. Beberapa jenis barang yang bisa kamu gadaikan agar bisa mendapatkan pinjaman antara lain sertifikat rumah, kendaraan bermotor, barang elektronik seperti ponsel, laptop, televisi, kulkas, dan lain-lain. Dan emas pun bisa loh. Maka kesimpulannya bahwa fungsi utama pegadaian adalah melakukan aktivitas pembayaran berupa penyaluran dana kepada masyarakat dengan sistem kredit. Dalam menjalankan perannya, pegadaian termasuk salah satu lembaga yang ada di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Kemudian saya akan menjelaskan koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan institusi keuangan yang menjalankan usaha berupa penerimaan simpanan maupun pinjaman. Sebagaimana jenis koperasi lainnya, koperasi simpan pinjam juga menerapkan asas kekeluargaan dalam melakukan segala kegiatan usahanya. Dari mana sumber modal koperasi simpan pinjam dalam menjalankan usahanya?
Pertama, berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela dari setiap anggota koperasi. Dan sumber yang kedua, yakni berasal dari modal pinjaman kepada koperasi atau badan usaha lainnya. Yang ketiga, lembaga asuransi. Yang dinamakan lembaga asuransi adalah lembaga jasa keuangan yang menawarkan produk-produk asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi pendidikan, dan sebagainya. Dengan adanya lembaga asuransi, masyarakat dapat memperoleh jaminan atau proteksi berupa ganti rugi finansial jika risiko yang diasuransikan betul-betul terjadi. Yang keempat ada leasing. Leasing merupakan lembaga pembiayaan yang menyewakan barang kepada masyarakat yang ingin menyewa dalam jangka waktu yang telah disepakati. Apabila di tengah jalan penyewa tidak lagi mampu membayar, maka pihak perusahaan leasing selaku lessor berhak untuk mengambil kembali barang sewa. Nah, yang kelima ada pasar modal. Pasar modal adalah sarana atau tempat bertemunya lembaga seperti perusahaan atau institusi lain yang memerlukan dana dari masyarakat dengan masyarakat yang memiliki dana untuk diinvestasikan. Dana investasi tersebut biasanya digunakan untuk keperluan pengembangan bisnis, ekspansi, penambahan modal usaha, dan sebagainya. Kegiatan usaha yang dilakukan di pasar modal meliputi perdagangan atau jual beli saham dan surat berharga lainnya seperti obligasi, reksadana, waran, right, surat pernyataan hutang, serta produk derivatif lainnya. Apa itu perbedaan lembaga bank dan lembaga non-bank? Itu perbedaan utama dari kedua lembaga ini ialah terletak pada peran dan fungsinya. Lembaga finansial bank berfungsi untuk menerima atau menghimpun dana dari dan memberi pinjaman serta kepada masyarakat dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Sementara itu, fungsi dari lembaga finansial bukan bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, tidak dalam bentuk tabungan, melainkan berupa surat-surat berharga. Perbedaan selanjutnya adalah terletak pada kegiatan usahanya. Lembaga finansial bank melakukan kegiatan-kegiatan usaha seperti pembukuan rekening tabungan, deposito giro, pembayaran kartu kredit, dan sebagainya. Sedangkan kegiatan usaha lembaga bukan bank meliputi penjualan surat-surat berharga seperti saham. Tak hanya kedua itu, kedua lembaga ini juga berbeda dalam hal tujuan pemberian pinjaman. Lembaga finansial bank memberi pinjaman dengan tujuan untuk digunakan sebagai biaya pendidikan, usaha, dan lain-lain. Sedangkan lembaga non-bank memberikan pinjaman supaya pemilik bisnis dapat mengembangkan bisnisnya. Nah, setelah kita membahas bank, tentu saja ini berkaitan dengan uang. Apa itu uang? Uang adalah benda yang digunakan masyarakat sebagai alat tukar atau pembayaran barang dan jasa, juga kekayaan atau aset berharga lainnya. Sesuai fungsinya tersebut, uang adalah unsur terpenting dalam kegiatan ekonomi. Lantas, apa itu uang? Bagaimana sejarahnya? Serta apa fungsinya, jenis-jenis, dan apa manfaatnya? Nah, baik, kita akan menjelaskan satu persatu ya. Untuk pengertiannya, apa itu uang? Uang adalah alat tukar yang menjadi sebuah alat ukur untuk kegiatan ekonomi. Singkatnya, uang adalah alat tukar yang sering digunakan oleh masyarakat. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai atau kesatuan hitungan yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Uang adalah alat penting yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Hal ini dikarenakan uang sudah menjadi alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa di era modern seperti sekarang. Nah, kemudian kita akan membahas sejarah uang. Awal mulanya, masyarakat belum mengenal apa itu uang. Dahulu, masyarakat lebih mengenal sistem barter, yaitu sistem pembayaran dengan cara tukar-menukar barang tanpa melibatkan uang di dalamnya. Sering berkembangnya zaman, maka sejarah uang dimulai dengan adanya alternatif baru, yaitu logam. Logam dinilai lebih tahan lama, bernilai tinggi, serta mudah dibawa dibanding sistem barter. Kemudian muncullah uang kertas yang dianggap lebih mudah dan efisien dibandingkan uang logam pada masa itu.
Di Indonesia, lembaga negara yang berhak mencetak uang adalah Perum Peruri atau Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Hingga sekarang, Perum Peruri ini adalah lembaga BUMN satu-satunya yang berhak dan bisa memproduksi uang, baik itu logam maupun kertas. Nah, di sini ada jenis-jenis uang berdasarkan lembaga. Berdasarkan lembaganya, uang dibagi ke dalam dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang terdiri dari logam dan kertas. Uang kartal merupakan uang sah yang digunakan sebagai alat pembayaran berdasarkan negara dan undang-undang. Yang kedua ada uang giral. Uang giral adalah jenis uang yang tak memiliki bentuk karena hanya berupa saldo tagihan di bank. Uang giral biasanya disimpan pada koran di bank-bank umum yang mana bisa digunakan kapan saja. Kemudian yang kedua, jenis uang berdasarkan bahannya. Nah, di sini pun ada terbagi menjadi dua, ada uang logam dan uang kertas. Jelas di sini teman-teman paham ya, berdasarkan bahannya. Jadi ada uang kertas, ada uang logam. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi uang. Fungsi uang adalah sebagai alat tukar utama dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Tak hanya itu, beberapa fungsi uang lainnya adalah sebagai berikut. Ada fungsi asli dan ada fungsi turunan. Nah, untuk fungsi asli ini yaitu sebagai alat tukar, dan yang kedua adalah sebagai satuan hitung. Nah, untuk fungsi turunannya ada 3, sebagai alat pembayaran, sebagai alat penimbun kekayaan, dan sebagai alat pemindah kekayaan. Nah, manfaat uang. Selain fungsi uang, uang juga memiliki manfaat lainnya, yaitu sebagai pendorong aktivitas ekonomi, di mana uang menjadi patokan ukuran kekayaan seseorang. Dengan begitu, masyarakat akan terdorong untuk memiliki uang, sehingga memacu terjadinya lebih banyak aktivitas ekonomi dari suatu negara. Selain itu, manfaat uang bagi perekonomian negara adalah dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Biasanya, orang yang memiliki uang atau modal banyak cenderung akan membuka lapangan pekerjaan. Hal tersebut tentunya juga bisa mendorong perekonomian suatu negara. Tahukah kamu mata uang rupiah terkecil di Indonesia berapa? Mungkin teman-teman ada yang lupa dan ada yang tahu juga ya. Mata uang rupiah terkecil di Indonesia itu adalah uang Rp100 loh teman-teman. Kadang kerap kita suka melupakan itu. Kenapa? Mungkin karena terkesan lebih riuh ya. Kalau kita misalkan mempunyai uang 1.000, dengan uang kertas kita cukup mengantongi selembar uang kertas. Sedangkan kalau jika menggunakan uang Rp100 itu kita perlu mengantongi 10 logam. Dan sekarang pun terkadang Pak Oga itu di jalanan juga sudah tidak menghiraukan, tidak mau uang 100 itu dianggap udah nggak laku, padahal itu masih laku ya teman-teman. Nah, setelah kita bahas uang, kita akan membahas otoritas moneter dan kebijakan moneter. Otoritas moneter yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter agar stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan terjaga. Dan yang kedua, mengatur dan mengarahkan sektor perbankan ke arah arsitektur perbankan Indonesia atau API, juga mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang kedua itu kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dapat dikontrol oleh masyarakat. Terus beberapa hal yang sering menjadi sasaran dari kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral adalah tingkat bunga, kredit, dan jumlah uang yang beredar. Nah, kebijakan moneter adalah salah satu kebijakan pemerintah dalam menjaga dan mengatur stabilitas ekonomi suatu negara. Kebijakan moneter dilakukan oleh otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia, sebagai bank sentral dan mengatur jumlah uang yang beredar. Tugas kebijakan moneter, yaitu BI menetapkan sasaran inflasi dengan memperhatikan perkembangan dan prospek ekonomi makro, terutama perkembangan harga. Itu juga untuk mencapai sasaran inflasi tersebut, BI menetapkan besar-besaran moneter atau likuiditas perekonomian. Yang ketiga yaitu pengendalian moneter menggunakan instrumen kebijakan moneter.
Nah, ini ada tujuan kebijakan moneter. Itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama mengendalikan inflasi, menjaga kestabilan ekonomi, menjaga keseimbangan harga barang di pasar, menumbuhkan tingkat lapangan pekerjaan, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Setelah kita bahas kebijakan moneter, otoritas moneter, kita tadi telah menyinggung inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi dilansir dari Bank Indonesia dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kenaikan harga dari suatu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Selain inflasi, ada istilah deflasi yang merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Sedangkan menurut BPS, pengertian inflasi dapat diartikan sebagai kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Jika barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi bisa terjadi. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Indeks harga konsumen atau IHK merupakan indeks yang menghitung rata-rata perubahan harta dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan atau inflasi atau tingkat penurunan deflasi dari barang dan jasa. Setelah mengetahui lebih jelas mengenai pengertian inflasi, nah saatnya kita perlu tahu nih, apa itu penyebab dari inflasi itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu adanya permintaan yang meningkat. Yang kedua adalah jumlah yang beredar terlalu banyak atau bertambah banyak. Yang ketiga yaitu adanya biaya produksi yang meningkat. Yang keempat, terjadinya inflasi campuran atau mixed inflation. Yang kelima yaitu inflasi terjadi karena adanya ekspektasi. Nah, selain itu di sini juga saya akan kasih tahu penyebab deflasi suatu negara, yaitu yang pertama, jumlah uang yang beredar di masyarakat sedikit atau menurun. Yang kedua yaitu menurunnya permintaan terhadap barang atau jasa. Yang ketiga yaitu tingkat penawaran lebih besar sehingga hasil produksi sama. Setelah kita mengetahui penyebabnya, kita akan bahas jenis-jenis inflasi itu sendiri. Yang pertama yaitu berdasarkan tingkat keparahan. Ada inflasi ringan. Nah, inflasi ringan ini yaitu kenaikan harga pada inflasi adalah di bawah 10% per tahun. Nah, kemudian ada inflasi sedang. Nah, inflasi sedang ini yaitu rata-rata kenaikan harganya berkisar antara 10 sampai 30% per tahun. Sedangkan kalau inflasi berat ini yaitu bervariasi antara 30% dan 100% per tahun. Wah, ternyata ada lagi, inflasi sangat berat. Nah, untuk inflasi sangat berat ini yaitu kenaikan harga pada inflasi lebih dari 100% per tahun. Nah, untuk jenis inflasi menurut sumbernya atau asal yaitu ada inflasi dari dalam negeri, kemudian ada inflasi dari luar negeri, dan juga ada dampak inflasi. Dampak inflasi ini yang pertama, produsen mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga umum barang dan jasa, yaitu juga menurunnya daya beli masyarakat. Yang ketiga, mempengaruhi kemampuan ekspor suatu negara. Nah, setelah kita mengetahui jenisnya, penyebabnya, dan juga dampaknya, kita juga akan membahas cara mengatasinya. Yang pertama, yaitu adanya kebijakan moneter. Yang kedua, adanya kebijakan fiskal. Dan yang ketiga, kebijakan lainnya. Nah, kemudian di sini saya akan bandingkan apa itu inflasi dan juga deflasi. Inflasi, keadaan di mana harga-harga barang naik terus-menerus. Sedangkan deflasi itu sebaliknya, keadaan di mana harga barang turun terus-menerus. Nah, untuk jumlah uang beredar semakin banyak itu inflasi, sedangkan deflasi, jumlah uang yang beredar itu semakin sedikit.
Nah, kalau untuk nilai realnya, kalau inflasi itu uangnya semakin menurun, sedangkan nilai uang untuk deflasi itu nilai realnya uangnya semakin meningkat. Nah, kalau inflasi dapat diatasi melalui kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Deflasi pun sama ya, teman-teman. Nah, kalau untuk yang harga barang itu dalam inflasi mengalami peningkatan, sedangkan dalam deflasi itu harga barang mengalami penurunan. Nah, sekian teman-teman penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.